Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia khususnya. Dan aduh, ini bulan puasa jadi suaranya agak ini ya, agak kering nih ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya kepada teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga diterima amal ibadahnya selama puasa Ramadan ini. Ya, teman-teman semua, sambil kita orang Sunda bilang ngabuburit gitu ya, nunggu waktu buka puasa. Saya dan ini ditemani oleh Bu Eva atas hukum ingin menjelaskan suatu peraturan keputusan Menteri Hukum yang baru, yaitu nomor 6 tahun 2025 mengenai penegasan status kewarganegaraan Indonesia. Ini produk hukum yang sangat penting karena ini terkait dengan masa depan anak-anak ya. Jadi ini tolong diperhatikan dan tolong setelah mendengarkan penjelasan ini bagi yang punya kepentingan, terutama yang punya anak ya, agar segera diurus dokumennya ya. Kenapa ini penting? Jadi begini. Salah satu persoalan penting ya yang dihadapi oleh pekerja migran kita yang ada di Malaysia ini adalah banyak yang memiliki anak ya, atau membawa anak. Mungkin sebelumnya tidak bawa anak, tetapi kemudian di sini punya anak ya. Padahal aturan Malaysia itu kan tidak membolehkan PMI atau pemegang PLKS itu membawa keluarga ya. Tetapi faktanya kan sudah banyak teman-teman kita warga negara Indonesia yang di Malaysia, baik itu yang di Semenanjung maupun yang ada di Sabah dan Sarawak, yang memiliki anak-anak ya. Jumlahnya sangat besar. Kalau yang di Sabah dan Sarawak, perkiraan saya mungkin sekitar ada 50.000 tuh yang ada anak-anak kita di sana. Ya, yang di Semenanjung saya kira juga cukup besar. Perkiraan saya ada setidaknya ada di 30.000 tuh ya. Yang tercatat aja ada sekitar 26.000, belum yang tidak tercatat. Jadi minimal ada 30.000 tuh. Ini ada data dari tahun 2022 sampai sekarang. Itu ada sekitar 26.000 sekian anak ya. Itu ada datanya itu 26.421. Nah, ini menjadi persoalan karena apa? Ya, karena satu ya. Bapak ibunya ini mungkin atau katakanlah bapak ibunya ini suami istri dengan perkawinan yang sah ya. Jadi bapaknya dan istrinya itu suami istri kawin sah ya, ada surat nikahnya, ada buku nikahnya dan lain-lain. Mungkin lahirnya atau perkawinannya di Indonesia katakanlah ya. Tetapi dia punya anak ya. Di sini punya anak katakanlah. Punya anak di sini, anaknya ini tidak memiliki dokumen ya. Waktu dia mungkin lahirnya nggak tahu di mana ya. Tidak ada dari rumah sakit ya, tidak ada surat dari pendaftaran di GPN misalkan ya. Ini persoalan. Jadi persoalannya kalau dia mau mengurus dokumen, misalkan mau ngurus akte keterangan kelahiran atau mau ngurus SPLP mau pulang, maka ditanya, ini anak siapa? Anak saya katakanlah. Buktinya apa? Tidak ada, karena tidak ada dokumennya ya. Jadi ini satu persoalan. Suami istri kawinnya sah, tetapi punya anak, dan ini anaknya tidak memiliki dokumen. Itu satu persoalan. Persoalan yang kedua, banyak juga terjadi bapaknya dan ibunya atau suami istri ini perkawinannya tidak sesuai
hukum undang-undang lah ya. Mungkin kawin istilahnya apa? Kawin siri ya. Kawin siri. Ya, ini paling banyak nih. Ini kasus paling banyak. Suami istri kawinnya kawin siri, lalu punya anak. Ya. Anaknya pun tidak ada dokumennya. Ya, tidak ada dokumen sama sekali. Ya, ini persoalan. Jadi waktu mau ngurus dokumen ke KBRI, ini ibunya mana? Ya, saya ibunya. Buktinya mana kalau sampean ibunya? Ya nggak ada. Ini bapaknya siapa? Itu bapaknya kadang-kadang masih ada. Kadang-kadang, oh bapaknya udah nggak ada. Bapaknya siapa? Oh bapaknya warga negara mana? X katakanlah ya. Pokoknya bukan warga negara Indonesia. Terus mana bapaknya? Bapaknya udah nggak tahu kemana. Ya, macam-macam persoalan. Ada juga kasus bapaknya yang datang ke sini dengan anaknya. Pak, ini anak saya, Pak Kedutaan, ini anak saya mau bawa pulang anak saya. Lalu kita tanya, loh, ini istrinya mana, bapaknya, ibunya mana ini? Ibunya ada yang pergi, ya, ada ibunya sudah pergi, nggak tahu kemana, ya. Kadang-kadang waktu COVID itu ada juga kasus cukup banyak ibunya meninggal karena COVID. Ada ibunya di penjara, ibunya nggak tahu. Tetapi ini bapaknya mau dibawa pulang. Lalu kita tahu dari mana ini kalau ini anak si bapak? Dokumennya nggak ada katakanlah ya. Nah, ini persoalan juga. Jadi ini cukup banyak juga ya. Tidak ada juga yang ibu-ibu datang ke KBRI. Pak Dubes, ini anak saya mau bawa pulang karena saya mau pulang. Loh, buktinya bapaknya mana? Nggak ada. Buktinya kalau ini anak sampean mana? Nggak ada juga kan, karena tidak ada dokumennya. Ini persoalan juga ya. Ini yang kadang-kadang ibunya ada paspornya. Ini saya punya paspor, oh ya betul warga negara Indonesia, atau punya KTP, atau punya dokumen lain dibawa. Tetapi ada juga yang bapaknya atau yang ibunya itu nggak ada dokumen sama sekali. KTP nggak ada, kakak tidak ada, paspor apalagi, ya SPLP ya pasti nggak punya gitu ya. Ini biasanya orang yang sudah lama di sini dan tidak pernah mengurus dokumennya. Tetapi dia punya anak. Nah, ini persoalan juga ya. Jadi orang tuanya atau ibunya ini tidak memiliki dokumen sama sekali, punya anak. Ya, punya anak, bapaknya pun dokumennya nggak jelas, nggak ada. Anaknya pun surat keterangan kelahiran tidak ada, surat dari hospital tidak ada, surat dari GPN tidak ada. Jadi intinya tidak ada dokumen sama sekali. Ini persoalan banyak juga ya. Lalu kalau mereka mau ngurus mau pulang katakanlah, ini sulit ya, karena tidak ada dasar dokumen yang dimiliki. Ada juga yang kita jumpai, ada orang anak yang sudah di sini bertahun-tahun tuh, katakanlah sudah dewasa ya, tapi orang tuanya katanya orang Indonesia, keturunan Indonesia lah, si anak ini keturunan Indonesia. Orang tuanya orang Indonesia, tetapi dokumennya tidak ada sama sekali. Pak Kedutaan, Pak Dubes, ini saya mau pulang. Lu sampean siapa? Saya ini. Nah, dokumen punyanya apa? Punya paspor nggak ada, KTP nggak ada Pak Dubes karena saya lahir di sini. Kakak, apalagi orang tuanya mana? Orang tua saya sudah meninggal. Tapi saya di sini tidak ada kerja, saya mau pulang dengan saudara di Indonesia. Lalu gimana kita taunya kalau dia warga negara Indonesia? Karena nggak ada dokumen sama sekali. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini ya. Dari persoalan-persoalan ini muncul masalah-masalah yang lainnya. Misalkan anaknya sudah usia sekolah, tidak ada dokumen, nggak bisa sekolah ya. Ini juga banyak ya, di Sabah dan Sarawak itu yang sekolah sekarang ini sudah ada sekitar 27.000 tuh yang di Sabah di Sarawak tuh ya. Dari sekian mungkin 50.000 baru 27.000 yang bisa sekolah di CLC. Yang di sini pun banyak juga. Nah, kalau anak-anak ini tidak memiliki dokumen sama sekali, lalu bagaimana masa depannya? Dia nggak punya akte kelahiran, nggak punya kewarganegaraan, dia nggak bisa sekolah. Kalau dia nggak bisa sekolah, dia nggak bisa kerja atau sulit mencari pekerjaan. Kalau dia mau pulang gimana? Kan nggak mungkin ibunya pulang, anaknya ditinggal di sini. Tetapi anak ini tidak memiliki dokumen sama sekali. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PMI atau anak-anak PMI. Jadi persoalan
status kewarganegaranya tidak ada atau dokumen identitasnya tidak ada, lalu kesulitan akibatnya kesulitan untuk sekolah dan lain-lain. Nah, ini persoalan-persoalan yang ingin kita selesaikan ya. Pertama, memang selama ini bagi yang tidak ada dokumen, kasus-kasus yang tadi saya sebutkan di atas, kalau teman-teman ini datang ke KBRI, kita buatkan juga sebetulnya, kita kasih juga. Tetapi tidak ada dasar hukumnya. Jadi dasarnya itu ya suka-suka Bu Eva aja gitu ya. Dasarnya apa? Supaya yang penting dia untuk menolong. Yang penting ini untuk kebaikan anak-anak. Yang penting masa depan anak-anaknya lebih terjamin ya karena memiliki identitas. Tetapi ini tidak ada dasar hukumnya. Ya, jadi sifatnya hanya kebijakan saja demi masa depan anak-anak. Itu yang selama ini dilakukan oleh KBRI. Nah, kasus-kasus seperti ini utamanya banyak terjadi di Malaysia, kemudian ada juga di Saudi Arabia, ada juga di Davao, ya, dan ada sebagian kecil di beberapa tempat. Tapi yang paling banyak ada di Malaysia. Oleh sebab itu, karena ini kasusnya paling banyak di Malaysia, maka KBRI, ini Bu Eva ini atas hukum menginisiasi membuat peraturan Menteri Hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan ya. Anak-anak suami istri kawinnya sah tetapi anaknya tidak punya dokumen, ada suami istri kawinnya tidak sah, ada ibu yang suaminya nggak tahu di mana, yang jelas dia punya anak. Ada bapak yang datang ke KBRI, ibunya tidak ada karena meninggal, karena pergi dan lain-lain. Ada yang nggak ada dokumen sama sekali, orang tuanya tidak punya paspor, tidak punya SPLP, tidak punya KTP, tidak punya kakak. Intinya kosongan total ya, kosong total ya, punya anak lalu mau pulang bagaimana? Nah, ya. Kemudian tadi juga yang sudah usianya di atas 18 tahun ya, tapi mau pulang, tapi nggak ada dokumen sama sekali. Dia tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain ya. Dia tidak pernah menjadi warga negara Malaysia atau warga negara lain, tetapi juga tidak memiliki bukti dia warga negara Indonesia. Nah, ini yang ingin diselesaikan oleh Permenkum ya, sekarang namanya Peraturan Menteri Hukum nomor 6 tahun 2025. Jadi ini merupakan satu terobosan hukum yang sifatnya atau tujuannya adalah untuk mengatasi masalah-masalah anak-anak warga di Indonesia atau orang-orang Indonesia, keturunan Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewarganegaraan atau belum memiliki kewarganegaraan karena tidak memiliki dokumen apapun. Nah, karena itu nanti secara teknis nanti Bu Eva yang akan menjelaskan bagaimana cara daftarnya. Bayar nggak ya? Nggak bayar ya? Nggak ada bayar, nggak bayar. Belum bayar, belum ada. Sekarang masih gratis sih, cepet-cepet makanya. Jadi yang punya anak belum punya dokumen kewarganegaraan, surat SBPK, surat bukti keterangan pencatatan kelahiran dan juga kewarganegaraan. Nah, ini tolong segera diurus ya, karena ya ini penting untuk anak-anak. Jangan sampai ada anak-anak itu tidak memiliki dokumen ya, karena nanti akan banyak kesulitan untuk pulang, kesulitan untuk sekolah dan lain-lain ya. Jadi itu pengantar dari saya. Saya mohon maaf tidak dapat ikut sampai selesai karena ada undangan iftar di Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya. Nanti secara teknis ya Bu Eva yang akan menjelaskan. Kalau ada yang kurang jelas nanti juga bisa tanya jawab dengan Bu Eva. Jadi itu pengantar dari saya, teman-teman semua. Tolong bagi teman-teman yang memiliki anak dan belum memiliki dokumen, segera diurus ke KBRI atau ke konsulat jenderal, baik yang ada di Johor, di Penang, di Kota Kinabalu, di Tawau dan juga di Kuching ya. Jadi segeralah, jangan sampai nanti terlambat
mumpung ini sudah ada peraturannya. Jadi kalau sudah diurus nanti ada surat namanya surat keterangan status kewarganegaraan. Kalau sudah punya surat keterangan status kewarganegaraan ini, nanti kalau pulang ke Indonesia ini bisa digunakan untuk mengurus KTP, mengurus kelahiran, akta kelahiran dan lain-lain. Jadi ini penting sekali, pastikan sebelum pulang bersama anak ya. Urus dulu supaya nanti sampai ke Indonesia itu bisa mengurus KTP dan lain-lain, bisa sekolah. Karena kalau tidak memiliki akte kelahiran, tidak memiliki KTP, nanti di Indonesia pun sekolah akan sulit ya. Nanti kalau nggak salah setelah 1 bulan ya, kalau pulang ke Indonesia dalam waktu 1 bulan dia harus diurus tuh, dilapor ke kepala desanya masing-masing ya. Jadi ini sangat penting ya, demi masa depan anak-anak. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak memiliki dokumen sama sekali ya. Kalau tidak memiliki dokumen, emaknya mau pulang, maka dia pun akan kesulitan, nggak bisa pulang, kan nggak mungkin ditinggal di sini. Dan kalau ditinggal pasti dia pun tidak akan mungkin mendapatkan kewarganegaraan Malaysia kan. Jadi anak ini menjadi tidak jelas statusnya. Kalau statusnya nggak jelas ya yang lain-lainnya menjadi tidak jelas. Jadi saya kira itu ya teman-teman, tolong nanti disimak baik-baik bagaimana cara mendaftarnya. Sebetulnya cara mendaftarnya gampang ya, yang penting datang aja ke KBRI, nanti bawa syarat-syaratnya. Nanti syarat-syaratnya akan dijelaskan, itu nanti yang Ibu Eva yang akan memproses secara online ke Kementerian Hukum. Dan kalau semuanya beres, maka dalam waktu 5 hari ya, paling lambat 5 hari itu sudah dapat surat keterangan status kewarganegaraannya. Tetapi kalau sama sekali nggak mungkin, nggak ada diwawancara juga nggak jelas, ngakunya orang Sunda, diajak ngomong Sunda nggak ngertinya bahasa-bahasa ini. Ya, kalau kita tidak yakin bahwa ibunya atau bapaknya ini orang Indonesia, maka permohonan itu bisa saja ditolak. Tapi tentu kita akan konsultasi dulu ke Jakarta. Ini statusnya seperti ini, apakah dapat diberikan status kewarganegaraan. Jadi bisa nggak ditolak? Bisa saja kalau memang pejabat yang mewawancarai tidak yakin kalau pemohon ini adalah warga negara Indonesia. Dan tolong juga ini penting, kalau yang tidak ada dokumen sama sekali, maka harus membuat yang namanya surat pertanggungjawaban mutlak, SPTJM ya, surat. Artinya bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan itu adalah benar, bukan keterangan yang palsu. Dan kalau nanti ada masalah di kemudian hari, maka Bapak Ibu pemohon ini juga harus bertanggung jawab tuh ya, karena ada pernyataan surat tanggung jawab mutlak. Artinya apa-apa yang disampaikan kepada petugas itu adalah benar, dan kalau salah maka pemohon yang bertanggung jawab. Intinya sampaikan saja secara jujur, jangan berbohong, karena kalau berbohong pasti ketahuan juga. Apalagi bulan puasa, kalau bohong puasanya batal ya. Jadi kita tidak akan mempersulit, kita akan mempermudah, karena ini penting untuk masa depan anak-anak. Tetapi mohon juga kerjasama dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan keterangan yang benar ya, menyediakan data-data yang dimiliki apa. Kalau tidak ada ya tolong disampaikan. Kalau ada daftar keluarganya di Indonesia, tolong sampaikan alamatnya dan lain-lain. Jadi demi masa depan anak-anak ya, supaya dia punya identitas, supaya bisa sekolah, supaya nanti punya ijazah, bisa bekerja dan lain-lain, maka mari kita bekerja sama ya, kedutaan, konsulat jenderal bekerja sama dengan bapak-bapak dan ibu sekalian yang punya anak. Kita selesaikan status kewarganegaraan anaknya ini demi masa depan anak-anak ini ya. Jadi kerjasama dari bapak dan ibu sekalian ini penting. Sekali lagi penting demi masa depan anak-anak
ya, supaya mereka jelas status kewarganegaranya, supaya jelas punya dokumen, supaya dia bisa sekolah dan lain-lain. Saya kira itu penjelasan dari saya. Karena ini bulan puasa, ngomongnya kelamaan, mulai aus. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Bu Eva untuk secara teknisnya bagaimana. Dan mohon maaf, saya harus meninggalkan tempat ini karena harus berangkat ke Putrajaya untuk buka puasa bersama di Kementerian Luar Negeri Malaysia. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak, beliau ini pakarnya. Kalau saya cuma yang buka aja. Terima kasih ya.